selingannya. Kalau kita bisa ikuti selingannya. Oke, sebentar, sabar. Sebentar. Oke, baik. Oke, coba kita bisa melihat video berikut ya. Kita perhatikan video ini. Saya akan share. Tolong disimak ya. Tolong disimak, didengar. Tapi kita mau menyimaknya bukan kita ingin menghakimi, tapi kita perlu perbandingan ya. Dan ini menjadi suatu pembelajaran buat kita supaya kita lebih hati-hati dan mana yang harus kita ajarkan kepada jemaat kita. Oke. Amin. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco. Hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba, ini cuma kesimpulan saja, saudara, Kisah Rasul 1. Coba munculkan tadi, ayat yang ke-9 barangkali tadi. Coba buka. Nah ini gaya oma-oma Belanda kalau buka Alkitab. Padahal dilarang pegangin musik pakai disinfektan. Kalau kita pakai disinfektan, habis pakai begini baru. Aduh. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian ayat 9.
Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, muncul ke ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan, saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Oke, baik. Sudah kita simak? Sudah ya? Ya, kira-kira ada yang Sudah. ada yang ditangkap Bapak Ibu? Udah pastilah. Ada ya. Nah, sebelum saya berikan tanggapan, saya berikan dulu tanggapan kepada teman-teman. Silakan. Ya. Dengan perbandingan dengan apa yang kita dengar dari tadi saya sampaikan sebelum ini. Ya, silakan. Kalau apa yang dibahas dari Pak Ketua, dari sistematis dan Alkitab, itu berbeda dengan pemaparan dari beliau ketika yang kita lihat sejenak dalam video singkat tersebut. Kira-kira demikian. Tetapi secara spesifik saya nggak akan bahas ke sana, tetapi saya sudah melihat perbedaannya itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chen. Ada yang lain? Silakan Pak Ketua. Ya. Jadi semakin jelas penyesatan yang dia lakukan. Dan cuma jelas, tetapi juga kita lihat ketegasan Sinode Gereja Bethel Indonesia terhadap beliau yang nyata-nyata menyangkal ketritunggalan itu sendiri. Bahkan ya katanya ilmunya semakin berkembang. Tidak tahu apa aja yang berkembang. Penyesatannya. Jadi kami tidak setuju, makanya sudah dilepas, bahkan sudah di-clear. Sudah tidak di tubuh Kristus GBI. Jadi ya kasih tinggal sudah. Yang lalu, ya kita tidak penting membahas itu. Pelajaran yang hari ini Pak Ketua Kataro sampaikan, kita sedang diberkati sekali. Amin, amin, amin. Ada ayat-ayat yang cukup lengkap sehingga kita tidak meraba-raba lagi, tapi jelas ayat-ayatnya. Amin, amin, amin. Jadi kami sangat diberkati, dan karena itu saya minta Pak Ketua materi ini dilempar ke kami, nanti saya akan bagikan ke mahasiswa S1 dan S2 supaya mereka juga jangan tersesat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Baik, Amin, amin. masih ada yang lain, saya kasih waktu 1-2 orang lagi, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Ya, salam Pak. Salam. Jadi, ya,
Jadi memang paparan dari sekilas singkat video tadi dengan apa yang Bapak paparkan beda. Tadi menentang adanya 3 pribadi. Tetapi ketika kembali kepada Alkitab, maka kita mendapat kebenaran bahwa Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19, 20. Di situ dikatakan ada 3 pribadi. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu menunjukkan pribadi 3. Nah, kemudian ketika Yesus waktu memulai pelayanan, waktu keluar dari air, ada suara dari langit. Itu Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Bapa merujuk kepada pribadi anak. Dan pribadi yaitu dikatakan Roh Kudus berwujud burung merpati adalah pribadi juga. Jadi ketika mendengar paparan sekilas tadi, memang itu betul-betul menolak daripada 3 pribadi yang Alkitab katakan itu tadi. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Jadi sudah masuk ke esensinya ini. Esensi pembuktian dari 3 pribadi. Silakan Pak Sarlota. Ya, Sarlota. Jonathan, silakan. Selamat siang, Bapak. Siang. Puji Tuhan. Ya, ini menarik sekali nih Pak, pelajaran di siang hari ini mengenai Allah Tritunggal dan Trinitas. Nah, video singkat yang tadi begitu kita sudah dengar tentang firman juga disampaikan, dan juga yang firman juga Bapak sudah sampaikan, kami sudah menyimaknya, namun tentu ada perbedaan di dalam. Yang menjadi satu pertanyaan bagi saya ini Pak. Ya, pertanyaan saya, seandainya ada hamba Tuhan yang akan melayani di gereja, melayani firman. Nah, kemudian dia menyampaikan firman Tuhan seperti tadi. Kami tidak tahu kalau hamba Tuhan ini, kami awalnya berpikir dia itu hamba Tuhan yang sealiran karismatik begitu, sehingga kita bisa mengundang untuk melayani. Tapi kami tidak tahu kalau dia seperti tadi. Nah, apakah waktu dia menyampaikan firman Tuhan seperti tadi dan bertentangan dengan kebenaran yang sejati, apakah kita langsung menolak itu atau bagaimana Pak pada saat hamba Tuhan itu melayani? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Udi dari mana ini? Papua Barat ya? Dari mana? Beri. Pak Jonathan ya. Ya, dari mana Pak? Daerah mana? Jayapura. Oh, Jayapura juga. Oh, ya. Gembala juga Pak ya, gembala. Ya. Calon gembala. Calon gembala. Oh, begitu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi gini. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini minta tolong yang lain bisa di-mute ya, saya agak terganggu. Bisa di-mute dulu, nanti kalau bicara baru ya. Oke. Iya, ini mungkin diperhatikan ada yang kena kipas angin, jadi suaranya terlalu berisik untuk di Sulawesi mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita Pak Sarlota, kalau di situ di Pak Sarlota, jadi gini. Mengapa saya tadi bukakan video itu untuk kita bisa tonton, simak bersama-sama. Bukan tugas kita untuk menghakimi beliau, tapi tugas kita adalah untuk mendoakan dan sekaligus supaya kita tahu perbandingan itu. Perbandingan ini tuh tahu supaya kita bisa punya suatu keyakinan sendiri. Ya, jangan sampai kita ada dalam satu persimpangan gitu ya. Nah nih karena gini, kadang-kala orang bisa gini menerima ajaran itu karena banyak pengikutnya misalnya. Banyak kok pengikutnya, kan gitu. Ya, buktinya itu banyak pengikutnya, banyak percaya. Ukuran kita bukan itu. Ya, ukuran kita Alkitab. Kadang-kala orang, itu bertumbuh kok gerejanya. Nah, kan gitu. Yang buat gereja itu bertumbuh bukan manusia, Tuhan. Ya kan? Nah, Amin, Tuhan. amin. Ya, Tuhan. Jadi jangan sampai patokan karena banyak pengikutnya, banyak jemaatnya gerejanya bertumbuh. Kok siapa saya kok gereja saya bisa bertumbuh gitu. Ya kan? Saya hanya alat. Suatu saat saya pergi dari dunia ini, gereja itu akan terus ada. Kenapa? Karena Tuhan. Gitu. Jadi jangan patokan itu. Kadang-kadang orang bela begitu tuh. Bela begitu. Ya kan?
kebenaran itu dilihat karena apa? Patokannya itu. Ya, kita jangan itu standar kita. Ya, ukuran kita tidak. Tapi ukurannya kembali kepada Alkitab. Ya, kepada Alkitab. Ya, mungkin hari ini tidak banyak pengikut saya dibandingkan dengan yang lain. Saya tidak mau jadi pengikut, tapi pengikut Yesus. Nah, cukup. Jangan pengikut Yesus. Gitu kan? Hamba Yesus, hamba Tuhan. Itu. Saya nggak usah pakai pengikut-pengikut lah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Pak, supaya kita bisa mengkantar ajaran ini, jangan masuk ke gereja kita. Kita sampaikan yang benar. Ya, sampaikan yang memang sekalipun menggunakan Alkitab, tapi tidak menggunakan Alkitab itu sesuai dengan maksud Alkitab, tapi sesuai maksudnya dia. Dan mungkin dikata, saya memahami ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Baru, kalau dengan kuasa Roh Kudus tidak akan pernah menyangkal Bapa, tidak pernah menyangkal Anak, tidak pernah Roh Kudus dalam pribadi. Kalau itu dari Roh Kudus, saya percaya itu. Karena pembuktian Alkitab sangat jelas. Ini sangat jelas. Supaya tujuannya itu, supaya kita memagari jemaat kita atau orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang sekitar kita jangan sampai terpengaruh atau ikutin ajaran itu. Itu tujuannya, ya tujuannya, ya, ya Pak ya. Jadi jangan sampai juga kita supaya apa? Kita waspada, supaya kita hati-hati, gitu, ya. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Oke, jadi penyangkalan kepada salah satu dari pribadi itu, menurut saya. Ya, itu suatu udah penyangkalan kepada kerahasiaan, kemisteriusan dari Allah itu sendiri. Ya kan? Nah, itu ya. Nah, keunikan dari Tuhan. Maka dari awal tadi kita harus belajar menghargai, menghormati kerahasiaan dan keunikan Tuhan. Yang tidak bisa dipikirkan dengan pikiran kita yang sebesar kepala tempurung kepala kelapa ini kan gitu, nggak bisa, kecil. Bisa ya? Oke. Baik, terima kasih. Kira-kira seperti itu ya. Baik, baik. Nah, sekarang saya mau jelaskan tadi yang dikutip tadi, terutama sebenarnya pemahaman tentang Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 itu salah kaprah. Mengapa salah kaprah? Ya ini udah jelas. Di situ kita coba kita baca lagi. Kita baca lagi. Minta tolong siapa yang punya Alkitab, coba dibaca. Ya, tolong dibaca pelan-pelan mulai dari 9. Ayat 9. Ya. Minta tolong. Ada yang bisa? Ya. Kisah Oke, Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, terus. Lanjut, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga." Ya. Oke, kita perhatikan 2 ayat atau 3 ayat ini ya. 3 ayat ini. Perhatikan. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, para murid-murid pada saat itu. Di awan bentuknya artinya ada di mereka boleh lihat. Saksikan. Tubuh kemuliaan. Itu mereka lihat naik ke surga. Dilihat dengan mata kepala sendiri. Dilihat. Dengan mata kepala sendiri. Maka dikatakan ayat ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, berarti melihat ke langit. Melihat Yesus naik ke langit, ya kan, dengan tubuh kemuliaan. Ada berdirilah 2 malaikat berpakaian putih. Apa dikatakan kepada mereka? Hai orang-orang Galilea, mengapa kau berdiri melihat ke langit Yesus ini? Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Perhatikan kata. Akan datang kembali. Ini kata kunci di sini. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama apa? Bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Tubuh kemuliaan itu kalau dia datang, akan bisa dilihat. Ya, dilihat. Nah, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika Yesus naik ke surga, mereka lihat. Nanti ketika datang pun bisa dilihat. Nah, tapi tadi menurut JT ini, itu sudah digenapi. Sudah digenapi. Kedatangan Yesus yang kedua kali sudah digenapi dengan datangnya Roh Kudus. Ya kan? Datangnya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu kan kita nggak bisa lihat dengan tubuh.
dengan Roh Kudus dengan bentuk tubuh. Dia roh yang telah dicurahkan setelah janji dari Yesus dia naik ke surga 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah kan? Nah, terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, berarti kalau sudah digenapi ini tidak perlu lagi Yesus datang kalau kita mengikuti pemahaman itu. Ya kan? Ya, kalau kita mengikuti pemahaman itu. Tapi kalau mengikuti pemahaman ini berarti ada 3 kali Yesus datang. Pertama, lahir sebagai manusia, ya dia naik ke surga, datang lagi dalam bentuk Roh Kudus. Bentuk Roh Kudus. 2. Nanti datang lagi yang ketiga. Yang ketiga berarti ada kedatangan Kristus yang ketiga. Yang ketiga. Di dalam Alkitab tidak ada kedatangan Kristus yang ketiga. Yang ada adalah kedua. Apakah itu sudah digenapi atau belum? Kalau menurut dia tadi sudah digenapi. Dengan siapa? Datangnya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ada pribadi yang kedua yang datang. Bukan Yesus datang dalam pribadi dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus pribadi sendiri Alkitab sudah sangat jelas. Yesus pribadi sendiri Alkitab sudah sangat jelas. Nah ini berarti apa yang diajarkan oleh Yesus? Aku akan datang kembali, ya kan? Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Sudah digenapi kalau menurut JT ini sudah digenapi, ya kan? Ya sudah digenapi. Bahkan apa kata malaikat? Dia yang sudah naik ke surga, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Sudah digenapi menurut pemahamannya JT tadi. JT tadi. Berarti apa dikatakan oleh Paulus? Pengharapan kita adalah pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kitab Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 4 sampai 5. Di situ dipaparkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Belum terjadi, baru digenapi. Bahkan dikatakan dia akan datang seperti pencuri, akan datang kembali. Nah sekarang kan salah kaprah menggunakan ayat ini untuk itu, membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Yesus, Yesus adalah pribadi dari Roh Kudus, kan gitu. Nah, tidak ada, nggak kan gitu. Udah salah kaprah ini. Berarti ada ajaran nanti menanti kedatangan Kristus yang ketiga kali, karena yang pertama sudah, yang pertama sudah digenapi, yang kedua sudah digenapi. Ya kan? Nah, sudah digenapi. 3 kali datang. Mana ada Alkitab mengajarkan demikian? Tidak ada. Ya kan gitu. Ini sudah salah kalau menggunakan penyerangan pribadi itu satu hanya dengan menggunakan ayat ini. Bagaimana Pak Ketua? Ya, jangan gunakan ayat ini untuk menunjukkan pribadi. Silakan Pak Ketua. Sebelum ya. Sudah betul yang Pak dosen sudah sampaikan, itu yang betul. Kita buang ini pengajaran rupa-rupa angin yang sesat. Kita tolak saja. Amin, amin, amin. Apa yang ditanggapi oleh mahasiswa, baik Pak Adolf Fatiandago maupun John Jonathan, dan juga sobat kita Etni Sen Kasegar, saya pikir itu sudah betul. Jaga kemurnian masing-masing. Amin, amin, amin. Oke, baik, kita mau dengar dulu nih dari Pak Daplos Sarwaba. Apa kabar Pak? Sudah kangen ini dengan Bapak ini. Silakan, hamba Tuhan. Nah, silakan Pak Dap. Dari Bitung, silakan. Ya. Ada tanggapan, komen Pak, atau hal yang mau ditambahkan menjadi berkat buat kita, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Bisa dengar suara saya? Dengar, sangat Ya, jelas. bisa. Bisa, Oh, bisa. mantap. Oke, terima kasih kesempatan diberikan buat saya. Ya, ini adalah merupakan satu hal yang boleh dikatakan buat saya termasuk ya sangat-sangat setuju sekali Pak mengenai ajaran Tritunggal daripada Allah. Sebab dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Tewu tadi, itu membuat saya sangat mengerti dan bedanya memang sama sekali sangat-sangat berbeda sekali. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak pemateri yang mana bahwa ini sangat membuat kami sebagai seorang gembala ini yang harus benar-benar harus disampaikan kepada jemaat. Sebab di akhir-akhir ini memang kami punya gereja GBI memang ada 2 pendeta yang sudah dilengsarkan dari persekutuan gereja dari GBI. Ya termasuk juga Pak Pendeta Tebu dengan ada satu siapa nih Pak Ketua nih yang sudah dilengsarkan. Nah, itu sudah. Nah,
Ini karena mengenai pengajaran yang boleh dikatakan sudah tidak sesuai dengan ajaran daripada GBI. Nah, sehingga Itu mereka rohnya sudah, Arius sudah nempel sama mereka. itu Nah, betul sekarang itu. bukan Arius. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih sekali buat Pak Ketua, ya Pak Pendeta Adolf yang boleh menyampaikan materi buat kami, karena saya sebagai salah satu juga pimpinan gereja yang ada di Kota Bitung sebagai wakil ketua wilayah Kota Bitung, dan ini boleh kami sampaikan kepada kami punya gereja yang ada di sini. Nah, oleh sebab itu Pak, bagi saya tidak ada tanggapan Pak, karena ini sangat-sangat penting dan saya sangat bersyukur karena dari awal sampai sekarang saya mencatat terus Pak. Bahkan pun saya, ya kalau boleh kopinya saya ambil. Oke. Haleluya, nanti Terima dibagikan kasih. ya. Ya, Filenya dibagikan. Oke. ya, siap. Baik. Mari terima Ibu kasih. Linoria Huta Barat, silakan. Ada pertanyaan Ibu Linoria Huta Barat. Ya. Baik, silakan. Tadi buka dulu itu. Kasih buka mute-nya dulu speaker. Ya, Iya, oke. maaf. Jadi yang saya lihat di sini ada kebenaran, ada kebohongan ya Pak, atau kepalsuan. Sementara kita yang ada di dalam kebenaran ini, saya ingin tahu apa tindakan gereja untuk mengantisipasi pemberitaan pengajaran yang sesat, Pak. Oke, yang mereka yang mengerti tidak akan mendengar begitu saja. Tetapi bagi jemaat awam, kadangkala ini menjadi dosa kolektif yang mereka lakukan tanpa pengetahuan mereka sama sekali. Jadi yang ingin saya tanya, apa tindakan gereja atau dewan gereja untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, oke. Baik. Ya, Pak Ketua mungkin Arnold bisa jawab dulu Pak sebelum saya. Saya kira pimpinan gereja sudah mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan pelanggaran yang sangat berat, yaitu menyesatkan, maka langsung drop out, tidak main-main. Nama langsung dicoret dalam daftar organisasi. Dan GBI tidak segan-segan untuk hal itu. Terima Bagi kasih, Pak. GBI, Anda keluar, kami tidak rugi. Karena sekarang Gereja Betel Indonesia sangat memfilter kebenaran itu. Jadi kalau ada yang mau keluar, silakan. Sayonara juga boleh. Nah. Kedua, GBI sekarang sangat ketat dalam pembinaan diklat maupun ajaran-ajaran yang begitu selektif, sehingga untuk menjadi pejabat di GBI sekarang sudah tidak seperti dulu warnanya, sudah berbeda. Masuk tahun 2020 ini sekarang semakin ketat. Mau jadi PDP saja harus ikut diklat. Apalagi mau menjadi pendeta muda, itu sudah harus buka jemaat. Jadi kalau PDP-nya sudah ngelengok-ngelengok ke sana kemari, itu langsung dipanggil dan diselidiki dia punya hukuman atau pelanggarannya seperti apa. Pelanggaran etika saja GBI sekarang semakin keras. Salah satu etika kependetaan yang tidak boleh dilanggar itu harus menjaga wibawa. Dia tidak boleh ada di tempat-tempat ruang yang memberi kesempatan untuk dosa bekerja. Manakala itu kelihatan dan ada laporan masuk, langsung dipanggil. Jadi dari sisi etika saja kita sudah tegas. Apalagi kalau sudah menyatakan kesesatan, itu tidak ada ampun. Jadi saya kira di GBI sangat keras, tidak main-main. Tidak boleh tembalang-tembalang, tidak boleh. Ya, harus tegas berdasarkan pengajaran yang baru saja kita terima tadi. Dan Pak Ketua Kataros sangat memahami itu. Karena itu
kita berada di STT Kataros yang benar-benar menjunjung tinggi hati nurani. Kita tidak bisa melawan hati nurani. Kita harus dengan lapang dada membuka hati dan membiarkan Roh Kudus menjamah kita, membersihkan hidup kita, menerangi hidup kita sehingga kita bisa benar-benar bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bersyukur ada di STT, lembaga yang menjunjung tinggi firman Tuhan. Saya kira ini komentar Amin. saya, Pak Ketua. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih tampaknya Pak Arnold. Jadi baru udah jelas Ibu apa tadi Huta Barat. Huta Barat ya? Ya, Ibu Huta Barat. Nah, Huta Barat sudah sangat jelas. Jadi kita tetap menghargai kebebasan untuk berbicara. Menghargai bukan berarti kita menerima ajaran. Ya kan? Ya, Kita harus punya filter. Ya kalau itu sudah bertentangan ya kita harus tolak gitu kan? Bahkan kita ajarkan kepada jemaat supaya jangan mengajarkan yang mana yang benar, yang sehatnya, yang harus diterapkan dalam kehidupan beriman, ya kehidupan mengikut Tuhan kan gitu ya. Jadi itu penting kita pelajari ya. Perlu kita tahu ya kalau kita tahu sekali lagi seperti saya katakan tadi, tugas kita mendoakan dan tugas kita untuk orang yang menurut kita dalam tanda kutip mungkin itu saya katakan sudah menyesatkan, ya yaitu supaya kita jangan ikut tersesat gitu ya. Kemudian yang ketiga, jemaat kita harus kita pagari, kita lindungi dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, ya alkitabiah. Nah, kita bilang gini, bapak-bapak gereja yang dulu jauh sebelum kita, mereka itu bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang pintar, cerdas. Terutama yang merumuskan tentang ketritunggalan, menjadi ada pengakuan iman rasuli. Mereka itu, bapak-bapak gereja itu bukan mendirikan kebenaran sendiri, tapi merumuskan. Merumuskan. Mengapa perlu dirumuskan? Karena pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat seperti sekarang. Ya, ajaran-ajaran sesat yang mengatakan Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, Tuhan Yesus itu hanya contoh tokoh yang bisa diteladani. Oh, yang mati itu bukan Tuhan Yesus, nah kan gitu ya. Yang mati itu mirip dari Tuhan Yesus. Nah, banyak ajaran-ajaran yang lain, banyak ajaran lain. Bahkan Bapa lebih tinggi daripada Yesus, Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus, banyak ajaran. Jadi untuk mengkanter supaya jemaat jangan bingung mana yang mau dipilih, maka dirumuskanlah itu. Sudah final itu apa? Pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasuli itu bersumber dari Alkitab. Bukan didirikan oleh bapak-bapak gereja. Mereka hanya merumuskan apa kata Alkitab. Ya kan? Nah, ini juga yang harus kita sampaikan kepada jemaat kita. Kira-kira seperti itu buat kita semua, termasuk Ibu Huta Barat tadi ya. Jadi, terima kasih. Baik, Bapak, ini waktunya sudah jam 10 lewat. Sudah lewat kalau di sana jam berapa ini? Ya. Jam 12? Di Sulawesi jam 11.35. Ya. Bagaimana? Kalau di Papua jam 12.28. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Gembala Sarlota Toding. Ya, silakan. Mari Ibu Sarlota sampaikan. Ya. Om, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya mau bertanya. Ya. Di zaman sekarang Pak, hampir semua pendeta itu sudah memiliki titel tinggi. Ya. Dan kalau saya melihat pendeta tadi Pak Teru John, siapa tadi yang membawa Tendo, dia itu sudah berapa titelnya Pak? Tapi ternyata di dalam pelayanannya itu ada penyesatan. Nah pertanyaannya, ketika ada hamba Tuhan datang di dalam ibadah, lalu karena kita menghargai, lalu kita meminta dia pelayanan, bagaimana kita mengetahui bahwa dia ini murni atau tidak murni, Pak? Kira-kira bagaimana, Pak? Ya. Jadi gini, ya salah satu kan kita sudah lihat tadi, jangan diundang lagi khotbah di kita. Close. Ya kan? Ya, di backlist lah kan gitu. Kan sudah ada, sudah ketahuan kan gitu. Ya, untuk alasan apapun gitu, ya.
Nah, itu salah satunya, ya salah satunya. Nah, kemudian ya, tetap kita bisa menghargai ada hal yang positifnya dari beliau, kan gitu. Harganya apa? Menghargainya kemana? Tetap beritakan Yesus kan gitu kan. Nah itu kan. Nah, maksud saya di sini Bu, titel apapun itu mau S1, S2, S3, S-teler, ya, profesor kan yang SS yang lain tidak menjadi suatu jaminan membuat orang itu punya pemahaman yang baik yang benar akan Alkitab. Titel itu hanya berlaku di dunia ini. Mengapa? Karena kita dituntut oleh aturan. Ya, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan, maka kita harus mengikuti. Dalam pendidikan harus punya gelar. Di dalam sinode ada aturan mengatakan pendeta gembala sidang minimal S1. Mengapa? Mungkin memang pertama dengan belajar teologi dan punya gelar pasti kesannya supaya apa? Supaya punya pengetahuan ya yang dibagikan kepada jemaat. Tapi tidak ada jaminan gelar itu. Ya, kalau gelar itu sekarang juga bisa dibeli kan? Ya, bisa dibeli dengan cepat mau jadi apapun itu. Nah, tapi bagi kita di sini tidak ada yang seperti itu. Melalui belajar dulu, baru nanti dihargai. Itu bentuk penghargaan. Mengapa? Karena kita mengikuti belajar, kita mengetahui ada pembelajaran kita ikuti. Nah, dihargai oleh manusia. Ya kan? Penghargaan dari Tuhan beda dengan penghargaan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Ya kan? Perguruan tinggi hanya memberikan apa? Gelar, aturan sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi penghargaan dari Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, tidak bisa dinilai dengan apapun. Makanya berdirilah terus atas kebenaran, jangan pernah digoyahkan. Yes. Jangan pernah diombang-ambingkan. Siapapun dia. Jadi jangan lihat karena popularitasnya, jangan lihat karena jemaatnya banyak, jangan lihat karena itu. Ya kan? Karena dia terkenal jangan. Tapi lihatlah pengajarannya itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Gitu. Itulah punya kita belajar supaya kita punya pagar. Pagar itu menjadi pelindung buat kita dan juga buat jemaat kita. Kira-kira seperti itu, ya. Yang baru sampai. Haleluya. Nah, Baik. mantap. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dosen. Ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, maka terima kasih untuk hari ini. Besok kita akan ketemu kembali dalam kelanjutan Tritunggal ini, tetapi materi segera kita bagikan. Ya. Karena itu kami minta Pak Dosen sudah bisa Amin. lempar ke kami supaya